Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian pagi ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu kembali di channel YouTube Ibu Kartini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Dan jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 3, muatan materi ilmu pengetahuan alam. Dan materi pembelajaran kali ini mengenai manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Dan tumbuhan sangat berguna bagi manusia. Salah satunya adalah untuk sebagai sumber pangan. Selain bagi manusia, hewan dan tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Contohnya, tumbuhan beluntas dapat dimanfaatkan sebagai pagar hidup. Keong sawah yang memakan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membersihkan lumut atau rumput yang mengambang di air. Sampai saat ini, selain dijadikan sebagai sumber pangan, manusia sudah banyak memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber bahan-bahan industri. Contohnya, perkembangbiakan sapi untuk diambil daging, kulit, dan susunya. Selain itu, manusia juga membudidayakan kelapa sawit untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri minyak goreng. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu manfaat tumbuhan maupun hewan. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat hewan terlebih dahulu ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan. Contohnya seperti daging, telur, dan susu. Lalu, manfaat yang kedua, penghasil bahan sandang dan kerajinan. Hewan memiliki manfaat bahan pembuatan sandang atau pakaian, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong atau ulat sutra. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk pembuatan kok atau shuttlecock dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan di sekitarnya. Dan manfaat yang keempat yaitu penghasil tenaga. Tenaga hewan banyak sekali kita manfaatkan. Salah satu contohnya yaitu kuda, dimanfaatkan untuk menarik delman atau andong. Yang selanjutnya apa anak-anak? Iya, kerbau dimanfaatkan untuk apa? Betul, untuk membajak sawah. Kalian sudah paham kan apa saja manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Iya, yang tadi sudah Ibu bilang, manfaatnya pertama sebagai bahan pangan, yang kedua penghasil bahan sandang dan kerajinan, yang ketiga penghasil pupuk organik, dan yang keempat penghasil tenaga. Baik, kita akan melanjutkan selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Baik anak-anak, apa manfaat yang pertama tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Yaitu bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan atau digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga,
buah, dan biji. Nah, manfaat yang kedua untuk apa? Yaitu bahan sandang dan bangunan. Contohnya seperti apa? Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Lalu, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau tempat tinggal, seperti rumah. Yang ketiga, bahan obat. Banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan untuk obat-obatan. Beberapa contohnya seperti jahe untuk mengobati batuk. Lalu, contoh lainnya seperti apa? Ya, daun kumis kucing untuk mengobati penyakit ginjal. Lalu apalagi anak-anak? Ini namanya? Iya, betul. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang keempat, manfaat tumbuhan yaitu sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti apa? Getah karet digunakan dalam pembuatan ban seperti kendaraan, mobil, motor, dan sepeda. Itu asalnya dari getah karet. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri pembuatan cat. Yang biasanya cat-cat itu kita gunakan di rumah kita untuk memperindah, untuk mempercantik. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Kalian di rumah sudah mempunyai buku kan? Nah, buku itu atau kertas itu asal muasalnya terbuat dari kayu pinus. Ya anak-anak. Yang keempat, buah kelapa sawit dimanfaatkan dalam industri minyak goreng. Anak-anak sudah pernah sering melihat ya, jika ibumu di rumah sering memasak menggunakan minyak goreng. Macam-macam jenisnya sudah banyak ya anak-anak. Kalian sudah pasti paham dan tahu. Dan manfaat yang kelima, tumbuhan yaitu menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dan tanaman bakau juga dapat mengurangi abrasi dari air laut. Baiklah anak-anak, itulah tadi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Jadi, anak-anak sudah paham ya apa saja manfaat hewan maupun tumbuhan bagi manusia maupun lingkungan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu tetap mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan terus berprestasi. Dadah. Assalamualaikum.